PDI Perjuangan buka suara soal deklarasi Anies Dul alias Rano Karno yang tersebar luas di media sosial. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, deklarasi Anies Dul dalam Pilkada Jakarta adalah sebuah bentuk ekspresi dari masyarakat. Beberapa hari terakhir ramai beredar soal deklarasi Anies Dul alias Rano Karno yang tersebar di akun media sosial. Dalam brosur atau flyer yang beredar, tampak informasi bahwa keduanya akan maju sebagai pasangan Cagup dan Cawagup di Pilkada Jakarta nanti. Dan terdapat pula keterangan bahwa keduanya akan dideklarasikan sebagai pasangan pada Selasa 20 Agustus nanti. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan bahwa hingga saat ini PDIP masih belum menentukan siapa sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Ini juga masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Ya, itu ada aspirasi, misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Sidul anak Betawi, Mas Rano Karno. Yaitu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara-suara rakyat. Dan juga mencermati ketika saat ini ada juga yang menggunakan KTP warga Jakarta tanpa pemberitahuan terkait dengan calon perorangan. Sehingga kemarin kami mendengar ada laporan ke polisi atas penggunaan KTP warga secara sepihak dan ada upaya-upaya mobilisasi sepertinya untuk menciptakan calon tandingan yang dibuat-buat. Maka rakyat pasti akan bergerak ketika ada melihat ketidakberesan. Jangan sampai demokrasi dipasung. Sebelumnya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rano Karno menyatakan sebagai petugas partai dirinya siap jika ditugaskan maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Itu nanti rahasia nih. Kalau kita ini kan penugasan, di mana kita ditugaskan kita siap. Gitu. Kalau memang tugasnya di Banten ya kita di Banten. Tapi kalau penugasan di Jakarta ya kita di Jakarta. Artinya itulah kader, itulah yang dibilang petugas partai. Gitu. Karena pasti di setiap wilayah punya kepentingan masing-masing, punya sasaran masing-masing. Gitu. Nah, karena misalnya ini dilihat kan kenapa Jakarta? Jakarta ini kan akan kehilangan identitas. Dia tidak ibu kota lagi, gitu kan. Jadi dia harus menentukan ikon yang baru apa nih? Apakah kota budaya, apakah kota ekonomi, apakah kota apa gitu kan? Sehingga itu harus menjadi pemikiran gitu. Ya kalau aku kebetulan memang sekarang menjadi ketua DPP bidang kebudayaan, Jakarta harus dibangun dari sudut kebudayaannya. Tim TV One mengabarkan.